Sukanya sedekah Oh, gitu. oke. Karena top profesinya orang kaya yang dermawan ini kan. Ini orang Jempol jempol. ya. Kita kalau mau tahu kecerdasan kita, ternyata ada risetnya dengan membaca pola sidik jari. Di dalam risetnya itu ada jadi ketika di janin ketika ibu hamil di dalam janin itu ketika umur 14 minggu itu perkembangan otak dengan pembentukan sidik jari itu sama, beriringan gitu. Dan ternyata di dalam Al-Quran juga disebutkan di Quran surat Al-Qiyamah ayat 3 dan ayat 4 gitu. Dan ada juga Quran surat Al-Isra ayat 84 bahwa kul ya'mal ala syakilati, setiap orang melakukan sesuai dengan pembawaannya masing-masing gitu. Nah, ada risetnya itu sinkronisasi antara sidik jari dengan belahan otak. Bicara Profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Kali ini kita akan bicara mengenai Indonesia dan rakyat Indonesia. Kok jauh banget gitu. Saya beberapa waktu yang lalu pernah membaca artikel lah. Katanya karakter bangsa Indonesia ini berubah nih. Yang dulunya suka gotong royong, sosialnya tinggi, ramah dan sebagainya. Kita konfirmasi aja ya ke Ustadz Gozel yang merupakan narasumber kali ini. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa datang lagi. Iya, dan kita akan lebih scientific. Terakhir kita ngobrol, wah ini scientific banget nih. Area yang digeluti Ustadz Gozel ini. Baik. Nah, Tad, betul gak sih karakter bangsa Indonesia ini sudah berubah? Nah, itu benar banget. Termasuk juga kita punya visi yang sama tuh kan. Indonesia Emas 2045. Iya. Gitu. Kalau saya keliling ngisi seminar kemana-mana, saya suka bercanda ini emasnya beneran apa enggak gitu. Kitanya maksudnya gitu. Nah, kita harus bawa emasnya beneran. Nah, emasnya beneran dari mana? Lewat karakter, lewat kecerdasan. Dan beruntungnya Indonesia punya bonus demografi tuh Kang. Kita dapat bonus demografi selama 20 tahun ke depan, insya Allah 2045, Indonesia Emas 2045. Jadi bonus demografi termasuk generasi milenial, ya, Gen Z, Gen Alpha, Alpha sekarang gitu. Betul tapi banget. Saya kok agak miris ya dengan di negara lain tapi bukan Indonesia. Gen Z berhasil menumbangkan pemerintahan kemarin di Nepal, diikuti Peru, di Indonesia alhamdulillah sampai saat ini baik-baik saja dan semua kedepannya baik-baik saja. Sebetulnya itu yang membuat anak-anak bangsa di negara lain termasuk di Indonesia menuju Indonesia Emas tadi itu adalah karakternya atau kecerdasan yang tadi Ustadz sampaikan? Iya, betul. Kebanyakan mulainya dari karakter. Tapi kita perlu tahu karakter berasal dari kecerdasan kan. Jadi banyak yang sering bilang positive thinking melahirkan positive feeling. Iya. Positive feeling melahirkan positive motivation. Jadi semua berasal dari kecerdasan dan ternyata ini modal yang paling dahsyat yang diberikan sama Tuhan, yaitu adalah belahan otak. Belahan otak. Nah, belahan otak ini yang bisa mempengaruhi semuanya, gitu. Dan kebanyakan juga orang punya prinsip itu memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan. Nah, padahal yang paling tepat adalah memperlakukan orang lain sebagaimana orang lain ingin diperlakukan. Bukan self-centric ya, bukan diri sendiri ya, bukan. Tapi orang lain. Bukan. Karena sejatinya kan kita pengennya diperhatikan sebenarnya. Kita pengen diperhatikan orang. Kalau setiap orang pengen diperhatikan, berarti kan yang paling tepat adalah memperlakukan orang lain sebagaimana orang lain ingin diperlakukan. Karena semua persoalan di dunia ini mulainya dari komunikasi tuh Kang. Komunikasi. Maka penyelesaiannya dengan komunikasi juga. Ya apalagi kita dengar belakangan ya. Ya entah misinterpretasi atau memang salah dan sebagainya. Pejabat kita. Dan baru terjadi lagi kemarin kayaknya terjadi terus gitu ya. Entah itu sengaja atau tidak. Komunikasi betul. Saya setuju banget itu penting sekali. Nah, kalau banyak orang tua, mungkin bahkan guru-guru di sekolah atau narasi di luar sana, ini karakter anak-anak sekarang itu kayaknya udah maunya sendiri gitu, tidak bisa diatur dan sebagainya. Itu seperti apa hubungannya dengan tadi yang Ustadz bilang
Karakter itu kan ditentukan oleh kecerdasan juga gitu. Seperti Ya. apa sih? Jadi korelasinya antara kan kadang-kadang nih orang tua atau banyak dari orang tua suka bilang kayaknya ribet banget sih punya anak gitu. Iya. Ya kan? Ini padahal anaknya baru 1, gimana yang anaknya 5, 9, Iya, bahkan ada yang 11 tuh kan gitu kan. Nah, jadi yang tadinya kita itu mungkin stres, kita tuh nggak mudah ngatur anak. Karena apa? Karena kita belum ngerti dia, gitu. Makanya saya tuh alhamdulillah setelah mempelajari ilmu kecerdasan, lalu ilmu karakter, ilmu karakteristik, alhamdulillah saya nggak pernah stres lagi nih sama istri, sama anak juga, alhamdulillah. Oke. Saya punya anak 2, itu yang pertama perempuan, sekarang kelas 2 SD. Alhamdulillah tuh nggak pernah stres. Padahal kerjaannya setiap hari gambar, baca komik, dia beli stiker, tempel-tempel. Alhamdulillah Kang, di sekolah bisa jadi 3 besar. Bisa jadi 3 besar. Bisa jadi 3 besar. Padahal kan ya maaf ya orang tua Iya. di rumah kadang-kadang belajar kayak gitu. Kenapa Iya. gambar terus tempel-tempel stiker? Nah, kayak itu gitu. yang ada secara umum gitu ya Iya, kan, secara ya, umum di sekitar kita stres. Ya. Kenapa? Karena kita memasang kecerdasan kita ke kecerdasan anak. Kita samakan gitu Kang. Oke. Padahal belum tentu sama kecerdasannya orang tua atau guru dengan anak kita, Oke. gitu. Nah, anak yang kedua itu saya juga unik sekali anak yang kedua. Anak yang pertama nih anaknya nurut banget gitu Kang. Anaknya nurut banget. Kita minta apa aja mau, kita suruh apa aja mau gitu Kang. Apalagi kalau lagi kondangan tuh Kang. Ya kan saya suruh ambil sate kambing tuh mau dia. buat kita Karena buat kita bapak ibunya udah ngambil, jadi yang berikutnya anaknya aja siap-siap. Oh seperti itu ya. Nah, tapi yang kedua ini Kedua? Kang, anak laki-laki disuruh boro-boro disuruh Kang, dipanggil aja nggak nengok. Gitu. Ya Allah, saya bilang ini kenapa ini anak ya kan? Singkat cerita istri saya bilang cerita ke saya, dia waktu itu kelompok bermain umur 3 tahun. Terus dia cerita, masa si adek kalau misalkan dia di sekolah itu nyuruh gurunya dan kepala sekolahnya Malah nyuruh. manggil dia dengan panggilan khusus tertentu kan. Oh apa itu panggilan? Nah, saya tanya kan, minta dipanggil apa dia? Minta dipanggil Mas Polisi kan. Oke. Gitu kan. Dari situ saya cuma oh ya udahlah namanya anak-anak gitu kan. Agak keselnya dikit lah gitu ya kan, karena melihat nih kok anak kalau dipanggil nggak nengok gitu kan. Terus akhirnya ada lagi cerita, kan saya yang bagian nganterin anak, gitu kan, saya buktikan itu kan saya nganterin, bener kepala sekolahnya atau gurunya itu begitu kalau menyapa, Assalamualaikum Mas Polisi, Gitu. Nengok tuh. nengok tuh, Nyapa malah nyawa. malah mau. Oke. Tapi ada lagi tuh backstory-nya. Cerita lagi istri yang bagian jemput dia. Bagian jemput dia, istri ketika dijemput dia cerita lagi, masa adek ketika dijemput ada temen yang bawain sepatunya. Ada yang bawain tasnya. Waduh. Ada yang bawain helmnya. Itu baru ya Allah ini kenapa adek? Iya. Gitu kan. Nah ternyata Kang setelah dicek kecerdasannya, memang dia punya potensi sebagai great leader. Gitu. Anak kecil sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Bisa kelihatan. Kang. Gitu. Jadi yang tadinya kita nggak ngerti anak, setelah kita tahu kecerdasannya, kita tes kecerdasannya apa, hasilnya apa, akhirnya tujuannya jangan diubah, tapi caranya yang kita ubah. Oke. Akhirnya ketika liburan saya coba gini, tadi minta dipanggil Mas Mas Polisi. Polisi. Akhirnya saya panggil itu, Mas Polisi rapihin dong mainannya. Mau dia. Mau ya? Mau. Oh oke. Mas Polisi bersihin dong sepatunya. Anak umur 3 tahun mau bersihin sepatunya. Disikat-sikat, urusan bersih nggak bersih belakangan kan gitu. Urusan lain. Iya. Nah ternyata memang dia mau diangkat karena dia potensial menjadi great leader gitu. Sedangkan si kakaknya, jadi kakaknya ini otak kanan, adiknya otak kiri. Ya inilah laboratorium kita di rumah gitu lah ya. Oke. Jadi Gitu. mengenal mereka mudah akhirnya. Alhamdulillah. Memahaminya dan mengarahkannya berarti ya. Mengarahkannya. Kalaupun mengarahkannya itu bukan dengan cara kita dan Ya. bukan dengan kemampuan kecerdasan kita ya. Karena Ya. anak berbeda-beda gitu ya. Ya, betul. Walaupun dalam satu keluarga ya ibunya sama, bapaknya sama, Ya. itu bisa berbeda-beda gitu. Bisa berbeda-beda dan ini nggak seperti golongan darah. Ya? Kalau golongan darah kan
bapak ibunya O, Mm-mm. maka anaknya O. Ya, Gitu polanya biasanya sudah jelas ya, Iya, secara sudah saintifik kelihatan. itu. Gitu. Oh gitu, oke. Tapi kalau misalkan kecerdasan bisa berbeda, itulah yang diberikan sama Allah Subhanahu wa Bisa taala. berbedanya itu banget. Banget bisa beda. Kayak Oh, saya oke. sama istri itu kita keluarga kanan sebenarnya, Kang. Oh oke. Tapi ternyata kita punya anak yang kedua kiri banget. Hmm. Yang dia tuh kalau punya pendirian, kalau udah bilang iya, iya. Kalau udah bilang enggak, nggak bisa digoyang dia. Oh, oke. Dia punya pendirian kuat gitu. Kalau kakaknya kita lobby, kita ajak, dia masih mau tuh. Masih mau ya? Iya, tapi kalau Oke. adik enggak Sama sekali. sama sekali. Kecuali tadi Kecuali kalau dipanggil Mas Polisi. Mas Polisi. Luar biasa ini. Seru banget nih. Iya. Tad, kalau kita bicara mengenai karakter tadi, ternyata itu sikap ya. Iya, Kemudian kecerdasan itu sifat tadi. sifat. Bisa dibilang ya. Berarti buah tidak jauh dari pohonnya itu sebetulnya karakter ya? Karakter. Karena lingkungan, Karena keluarga. lingkungan. Oh, jadi bukan sifat. Bukan. Tapi sebetulnya bisa diubah karena itu karakter ya? Bisa diubah. Nah, pertanyaan saya sekarang gini, gimana cara memahaminya nih? Wah, Kan gini ya, aduh, saya aja pusing kerja, Iya. ibunya juga pusing, kegiatan sehari-hari, boro-boro memahami anak. Sebetulnya bagaimana sih cara mudah pertama, tahap awalnya nih, untuk memahami sifat tadi, karena kecerdasan kan ya? ya dari kecerdasan. anak. Jadi sederhananya dulu kalau saya melihat orang membaca seminggu 2 minggu baru paham tuh kan. Memang ada orang yang punya tipe kemampuan seperti itu gitu, tapi itu pun nggak cepat Oke. gitu. Terus ada lagi caranya dengan yang lain-lain dengan tes segala macam gitu. Dan sekarang udah jauh lebih canggih nih Kang. Jadi cara mengetahuinya gimana? Cara mengetahuinya kita perlu tes dulu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara tes dia. Tes dia Gitu. dia tuh apa? Jadi saya suka bikin jargon atau jokesnya sih kalau mau tahu dia, tes dia dulu. Oh, tes gitu dia kan. dulu ya, tes dulu ya baru tahu. Iya. Oh, oke. Jadi mau tahu pasangannya, tes dia dulu. Mau tahu anaknya, tes dia dulu. Mau tahu mantunya, tes dia dulu. Mau tahu tetangganya juga tes dia Dan dulu. itu scientific. Scientific. Karena dia ada risetnya. Dianya itu apa? Dianya itu adalah dermatoglyphics intelligent analysis, menganalisa kecerdasan dengan sidik jari. Dengan sidik jari. Dengan sidik jari. Oke, berarti ada hubungan ya sidik jari dengan otak gitu ya? Ada, Oh, oke. ada itu kan. Gitu. Oke. Tad, boleh ceritakan agak detail nggak sih kira-kira hubungannya sidik jari dengan otak tuh gimana? Ini kan kadang-kadang gini ya, orang tuh digerakkan karena perasaannya. Itu perasaan itu kan bukan Ya. di otak nih ya. Ya, Perasaannya, kalau perasaannya lagi misalkan bad mood gitu, kayaknya malas aja kerja Ya. gitu kan. Itu kayaknya antara hati dengan tangan nih. Nah ini dengan otak gimana nih? ya. Jadi kita kalau mau tahu kecerdasan kita, ternyata ada risetnya dengan membaca pola sidik jari. Nah, pola sidik jari itu kan unik tuh, ada yang loop, lingkaran, ada yang whirl, ada yang arch. Yang bentuknya seperti segitiga gitu. Oke. Nah, di dalam risetnya itu ada jadi ketika di janin, ketika ibu hamil di dalam janin itu, ketika umur 14 minggu itu perkembangan otak dengan pembentukan sidik jari itu sama, Oke. beriringan gitu. Jadi ini kayak kita kalau kita beli makan ada kris gitu kan. Ternyata manusia punya barcode gitu. Sidik jari tadi. Betul. Dan ternyata di dalam Al-Qur'an juga disebutkan. Di Quran surat Al-Qiyamah ayat 3 dan ayat 4 gitu. Dan ada juga Quran surat Al-Isra ayat 84 bahwa kul ya'mal ala syakilati, setiap orang melakukan sesuai dengan pembawaannya masing-masing gitu. Oke. Nah, ada risetnya itu sinkronisasi antara sidik jari dengan belahan otak. Gitu. Oke. Nah, jadi kita ambil, kita pelajari, dan memang basicnya saya juga dulu pertama kali sebagai staf HRD gitu. Jadi semua tes itu Kang sudah saya coba. Ya pokoknya tes umum HRD udah pernah dicoba dan tahu lah ya gitu Betul. bagaimana Dan dalamnya. itu namanya tes kesadaran namanya Kang. Jadi yang orang dites harus sadar. Karena kita mengisi sesuatu biasanya Betul, kan, itu harus kuesioner. sadar, betul. Harus sadar. Oke. Nah, tes genetik itu harus pakai
biometrik yang ada di dalam tubuh kita. Okay. Jadi kalau ada yang misalnya mungkin tesnya genetik, tapi kalau masih pakai kuesioner berarti bukan tes genetik. Itu masih behavior, karakter. Nah, jadi dengan tes itu kita bisa mengetahui itu kecerdasan kita, bahwa di belahan otak itu kan ada kanan, ada kiri, atas, bawah. Mungkin boleh gini Kang dipraktekin. Iya. Ini kalau kita tempel di sini, gitu ya. Yang penonton juga boleh ikutan, gitu. Ya. Jadi tepat gini ya tadi. Ya, tepat kayak gini. Jadi ini kayak tempurung kepala belakang di seperti ini kan. Oh, gini ya. Iya. Gitu. Terus jempol itu adanya di kiri bawah. Kiri bawah. Menggerakkan motorik. Gitu. Jadi semua kita kan punya belahan otak itu semua, Kang. Tapi mana yang dominan? Gitu. Mana yang saya tahu cuman kiri dan kanan aja. Ternyata lebih dari itu penjelasannya. Ada kanan, kiri, atas, bawah, dan tengah-tengah adanya di bawah. Gitu. Nah, jadi yang kiri bawah atau yang kiri bawah itu fungsinya menggerakkan tubuh. Buktinya kita semua kan bisa bergerak tubuhnya. Tapi ada yang kuat, ada yang mager gitu Kang. Gitu. Makanya yang kuat tuh dia kuat jalan, dia kalau nge-gym dia semangat, dia olahraga apa aja bisa tuh. Kalau lihat dari anak tuh dia olahraga apa aja bisa. Terus kalau yang kiri atas, ini telunjuk berarti ya? Ya. Telunjuk ya. Kalau tadi anak jempol, kalau ini anak telunjuk berarti kiri atas. Itu berpikirnya. Kan kita juga semua bisa berpikir. Semua berpikir, manusia semua lah ya. Berpikir, gitu. Tapi siapa yang paling dominan berpikirnya? Nah, ini kelihatan biasanya kalau misalnya dalam tim gitu ya, kelihatan ini orang nggak pernah berhenti berpikir. Bahkan kalau sholat itu ujian paling berat orang telunjuk. Karena dikit-dikit kepikiran itu Kang. Iya, aduh pintu udah ditutup apa belum gitu ya kan. Gitu. Sesederhana itu. Dan orang-orang yang overthinking paling tinggi adalah orang telunjuk. Nah, ini kan sifat nih Kang. Overthinking ini kan sifat. Tapi bisa dikurangi, bisa disembunyikan, gitu. Nggak bisa dihapus. Tapi sikap bisa diubah kalau sikap. Nah, terus yang tengah tadi posisinya ada di bawah. Kalau yang karena dia bisa kanan dan kiri, yang orang tengah, gitu ya. Terus kalau orang manis itu kanan atas, itu fungsinya belahan otak kanan atas untuk berimajinasi. Gitu ya, menggambarkan. Gitu, menghayal. Pelukis gitu ya. Pencipta lagu gitu ya, salah satunya gitu betul. ya. Sutradara. Betul. Orang seni lah ya gitu ya. Orang seni. Seni banget. Dan ini orang paling unik juga dia, juga dia. Jadi kalau kita belum kenal, dia orangnya jutek, judes gitu. Tapi Kang, kalau sudah kenal, ini orang yang paling bikin rame di tongkrongan. Gitu ya. Oke. Nah, terus yang terakhir kanan bawah, orang kelingking kanan bawah. Ini gunanya untuk perasa. Maka kalau perasa, semua orang kan punya rasa semua. Semua pasti punya. Tapi siapa yang paling kenceng perasaannya? Gitu, yaitu orang kelingking. Nah, ini cintanya luber-luber nih Kang. Oh gitu, kalau udah cinta udah gak bisa ini ya. Nah, karena itu setiap karakter punya bahasa cintanya masing-masing. Dengan bahasa cintanya masing-masing, ini kita bisa memperlakukan orang lain sebagaimana orang lain ingin diperlakukan. Gitu kan. Bahasa cinta masing-masing berarti semua orang. Betul. Emang semua orang terlihat atau biasa menyatakan atau butuh cinta gitu. Udah apa Tan? Nah, ternyata semua orang butuh cinta semua kan. Orang ya? Cuma ada yang ditahan-tahan. Gitu kan. Ada yang dia tadi tuh cintanya luber atau banyak, dia tuh cenderung menyampaikan. Gitu ya. Gitu. Tapi ada yang dia tahan gitu. Tapi semuanya butuh cinta. Nah, buktinya aja kita setiap melakukan sesuatu apapun kita selalu mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita berharap tuh dicintai Allah. Gitu kan, dicintai umatnya, gitu kan, dicintai teman-teman kita dan lain sebagainya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Nah, cuma kebanyakan umumnya dari kita itu sukanya pengennya diperhatiin mulu, dihargai mulu. Jadinya lupa bahwa yang paling penting adalah kita yang memberi dulu. Maka nanti orang lain yang akan memberikan cinta juga kepada kita. Dan bahasa cinta tuh sebenarnya semuanya punya Kang. Kayak orang jempol, bahasa cintanya kan dikasih hadiah.
harus hadiah itu Kang. Jempol itu hadiah. Dikasih hadiah. Oke. Gitu. Dia harus berwujud. Gitu Kang. Ini orang jempol. Jadi orang yang lain kan suka dikasih hadiah Kang. Ya enggak? Sama semua. Sama, semua orang suka lah dikasih hadiah. Tapi kalau orang jempol dikasih hadiah, diingat-ingat Kang. Gitu yang ya? dikasih apa, yang ngasih siapa, gitu. Tapi nih di tes dia yang perlu dahsyatnya adalah bahasa cinta ini bukan hanya ke dalam, tapi keluar. Jadi kalau dia bahasa cintanya adalah dikasih hadiah, bukan hanya menerima, tapi memberi juga. Memberi juga sama. Sukanya sedekah, gitu. Oke. Karena top profesinya orang kaya yang dermawan ini kan, ini orang jempol, ya. Oke. gitu. Terus orang telunjuk bahasa cintanya act of service. Ini anak-anak Gen Z seneng banget ya kalau ngomongin love language. Iya, betul. Lagi hype banget kan. Nah, ini ternyata itu dari dulu kita butuh itu, cuma kan yang ngangkat nih belum banyak gitu kan. Nah, jadi yang telunjuk ini act of service. Top profesinya great leader. Great leader. Great leader. Karena dia kan pemimpin sejati, pemimpin hebat, yaitu dilayani. Nah, tapi untuk mencetak pemimpin untuk jadi orang yang hebat, dia harus melayani juga. Harus melayani juga. Makanya betul. in out. Gitu kayak tadi anak saya itu kan, dia telunjuk kan, ternyata dia orang telunjuk gitu. Itu alhamdulillah tuh. Jadi ada lucunya juga itu setiap saya kalau ngajak sholat gitu jamaah, itu saya maunya dilipetin celananya Kang. Sampai ininya bajunya dilipetin gitu kan. Wudunya alhamdulillah sih umur sekarang udah 4 tahunan kan. Jadi kalau wudu ya udah bisa lah gitu ya, meskipun belum sempurna gitu ya, dia udah bisa. Setelah wudu di tempat sholat diem aja dia Kang. Minta diapain tuh? Minta diturunin lagi nih. Minta diturunin lagi gitu. Dan setiap kalau saya melayani dia, ini orang telunjuk kayak tadi misalnya orang jempol, kalau kita kasih hadiah ke dia, dia nanti satu saat akan memberikan hadiah jauh lebih hebat daripada kita pernah ngasih ke dia Kang. Oh gitu. Jadi tidak hanya ingin dilayani, tapi dia ingat pernah dilayani, dia mengembalikan gitu. Betul sekali. Dan ini saya kalau ngisi Zoom gitu ke mitra-mitra tes dia gitu ya. Itu dia udah otomatis bawa nasi, piring nasi dengan lauk-lauknya ke saya. Dan gak cuma itu, sama minuman dia bawa. Saya bilang, ini mah paling disuruh sama mamahnya gitu kan. Saya tanya, Mam, ini kamu yang nyuruh tadi? Enggak, dia mau sendiri. Gitu. Itu dia ketika kita berikan cintanya, maka dia akan memberikan cintanya kepada kita jauh lebih dari kita berikan. Itu telunjuk ya? Telunjuk melayani. Act of service. Nah kalau orang tengah, ini physical touch. Gitu. Cuma memang ini juga punya spesialisasi masing-masing. Jadi orang tengah ini hanya boleh kepada mahromnya aja karena physical touch. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau ya sudah suami, istri, orang tua dengan anak. Jadi kalau anaknya tengah lagi sedih gitu, jangan diomongin, dicerewetin, jangan. Dipeluk aja tuh kan. Selesai dia pasti redam gitu. Tapi kalau anak jempol lagi sedih gitu kan, kasih aja tuh ice cream atau yang dia suka. Pokoknya hadiah yang fisik yang terasa gitu ya dipegang atau apa gitu. Karena dia kekuatannya kan 5 sense, 5 panca indera gitu. Nah yang tengah ini physical touch. Begitupun juga dengan orang tuanya kalau dia tengah. Kalau dia tengah punya anak kan macam-macam nih kan. Gitu kan. Ada yang mungkin jempol, telunjuk dan lain sebagainya. Karena dia tengah, dia bisa pakai 2 cara. Bahasa cintanya si anak, atau yang paling mudah kalau anaknya belum tahu karena dia udah tahu kan, peluk aja anak-anaknya. Gitu. Tapi kayak yang lain yang kelingking nggak bisa tuh dipeluk doang. Kelingking harus ngomong. Gitu. Nah, kenapa? Nanti kita di ujung kita bahas nih bahasa cintanya. Gitu. Nah, orang manis bahasa cintanya adalah quality time. Gitu. Quality time. Nah, banyak yang nggak ngerti quality time ternyata ada 2 tuh Kang. Quality time itu ada yang bareng-bareng, ada yang sendirian. Oh beda ya. Me time itu termasuk quality time, tapi tadi time. Sendirian. Jadi kalau ada istrinya lagi scroll HP dan memang dia bahasa cintanya quality time, biarin aja. Gitu. Karena istri saya quality time tuh Kang. Jadi saya di rumah itu ada orang manis, ada 2. Jadi saya tuh hafal banget lah kalau orang manis. Orang manis itu sukanya spontanitas kalau diajak jalan Kang. Gitu.
Mam kita jalan yuk gitu. Dia dibandingkan dikasih hadiah pasti lebih milih jalan-jalan Oke. gitu, quality time. Hmm. Jadi kalau dia guru atau dia pemimpin, lalu dia quality time, bahasa cintanya dia berikan ke orang lain, caranya kumpul gitu. Jadi kalau ngajar, gurunya anak-anaknya suruh kumpul, Oke. mendekat. Nah itu cara mengajar quality time. Quality time. Bahasa cintanya quality time gitu. Jadi kalau kita punya anak yang quality time, ya udah kita ajak jalan. Atau kayak anak saya itu yang pertama juga orang manis, quality time, ya kita ajak makan berdua aja gitu. Oke. Nah dia lebih dicintai ketika memang kita fokus tadi single dominant intelligent gitu. Jadi kecerdasan yang paling kuat yang kita fokuskan. Makanya di luar negeri itu ketika ada orang yang atau anak yang fokusnya atau dia suka matematika kan terus didukung tuh Kang. Matematika terus gitu ya. Betul. Bahkan. Musik terus terus seni terus begitu kan. Oke. Nah di Indonesia ini kan kurikulumnya merdeka gitu kan. Berarti kita juga anak-anak perlu merdeka memilih. Harusnya itu. Harusnya kecerdasannya masing-masing. Tapi kadang-kadang pilihan anak-anak itu juga tidak didasari oleh tadi sifat yang kita ketahui ya. Nah, karena belum tahu soalnya. Misalkan karena lingkungan saya pengen jadi YouTuber, ya udah padahal belum tentu gitu ya. Belum tentu dia cocok. Akhirnya berat kan. Berat akhirnya. Stres misalkan atau apa. Oke. Gitu. Tadi quality time, yang terakhir kelingking. Kelingking bahasa cintanya words of affirmation. Gitu. Jadi dia tidak menerima kalimat negasi. Gitu. Kayak misalkan ada satu proyek ini, Pak ini mah nggak bisa Pak. Nggak nerima itu. Nggak nerima. Yang akan diterima adalah wah insya Allah ini pasti bisa jalan. Gitu. Jadi afirmasi terus, yang baik-baik terus. Jadi ketika disiplin, kalau di keilmuan magnet Rizky gitu kan, disiplin kata ini buat orang kelingking jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah ya. Iya, karena memang bahasa cintanya words of affirmation. Iya. Buat yang lain mungkin nggak mudah tuh mengubah kata yang mungkin energinya kurang dinaikin lagi mungkin nggak mudah gitu. Tapi buat kelingking karena dia bahasa cintanya words of affirmation, dia jauh lebih kuat. Nah itu tiap-tiap ini bisa masuk tuh ke jurus-jurus PMR. Pantesan nih Ustaz Gozel itu udah nggak pernah ada isu lagi terkait dengan berbagai macam di rumah ya tadi ya. Sifat gitu ya, lebih banyak ya nggak masalah asal kita tahu cara pendekatan ke masing-masing sifat tadi, bukan karakter ya. Betul. Saya diawali karakter ternyata itu sifat. Ada contoh nggak sih yang hasil tanpa menyebutkan nama atau hasil siapa gitu ya. Bagaimana sih setelah kita tadi dianalisis lewat fingerprint gitu ya, kemudian hasilnya seperti apa yang kita bisa dapat nih dari tes ini? Ada contohnya nggak? Mungkin ada yang bisa di show atau apa? Boleh. Yang ada anak kelingking, ada kelingking dan juga anak manis ya. Nah ini manis, anaknya kawan saya sendiri kan. Umurnya baru 1 tahun setengah. Jadi kita bisa melihat sifat genetiknya itu kalau masih anak-anak tuh kelihatan banget gitu. Jadi persis banget seperti ini. Jadi kalau orang dewasa pasti ada yang berbeda nanti karena ada faktor fenotip, pola asuh dan lingkungannya. Gimana backgroundnya? Mempengaruhi. Tidak menghilangkan, tapi mempengaruhi, menurunkan atau menaikkan tadi ya. Iya, betul. Yang ini gimana, Tad? Nah, ini orang manis. Ya, orang manis. Jadi yang pertama yang diketahui hasilnya adalah otak kanan atau otak kiri. Nah, dia dominasinya otak kanan. Kanan atas berarti ya? Iya, kanan atas. Nah, BTW ini anak temen saya, kepala dekan Universitas Bakti Asih Tangerang. Ini luar biasa nih, beliau pas tes, kok bisa sama banget gitu. Gitu ya? Iya. Jadi anak manis ini sama jempol tuh sebenarnya hampir sama. Dia sukanya jalan, gerak gitu. Jadi tapi kalau diadu sama anak jempol tetap karena dia kinestetik jauh lebih banyak geraknya. Yang jempol gitu. Nah, kalau anak manis tadi otak kanan gitu kan, dia imajinasi, menghayal. Gitu ya. Terus kalau dia disuruh mimpiin apa sesuatu paling seneng. LOP gitu, dia seneng banget. Nah, ini nggak boleh dibatasi karena lambangnya ini Kang, lambangnya galur, grafik, nggak punya sudut, nggak punya sisi. Kalau ngomong itu loncat-loncat, berpikir loncat-loncat, nggak ada ujungnya, gitu kan.
Kalau dia nanti di dunia kerja itu sering diomongin tuh Kang, sering diomongin. Ah ini mah cuma bisa ngomong doang ini. Gitu ya? Iya. Oh oke. Padahal yang ngomong begitu kalau misalnya coba gantian kamu yang kasih ide. Bingung itu Kang. Bingung. Jadi kita itu di dunia ini punya tugasnya masing-masing sudah. Ada yang kasih ide, ada yang eksekutor. Wah itu pentingnya kita memposisikan sesuai dengan sifatnya tadi ya. Betul. Oh oke. Gitu. The right man on the right place. Oke. Terus yang kedua hasilnya bahasa cinta. Bahasa cintanya? Nah, bahasa cintanya adalah quality time. Quality time tadi. Orang manis, quality time. Ah, dia sukanya diajak jalan-jalan aja, bareng-bareng aja. Gitu. Ya kayak istri saya nih mungkin nanti nonton ya. Itu kalau saya ngisi kemana-mana itu kan kalau sampai malam itu sudah di WA. Yang di WA bukan udah selesai belum acaranya. Ini juga mungkin nih habis dari Dokter Demul bukan udah kelar apa belum podcastnya gitu. Yang ditanya adalah udah sampai mana gitu kan. Jadi kan kalau pertanyaan harusnya urut ya Kang, gitu kan. Udah selesai belum? Ya, udah pulang belum? Kalau udah jalan pulang sampai mana? Nah gitu kan. Kalau ini enggak ya? Enggak, dia udah sampai mana gitu. Karena dia pengen kehadiran. Quality time itu kan kehadiran. Iya. Nah yang tadinya saya tuh juga sebelum saya mendalami ilmu kecerdasan dan karakter ini, yang tadi kebanyakan orang pada stres gitu kan, Kang. Anaknya satu stres. Sekarang alhamdulillah dengan istri jauh lebih, sekarang kok istri malah lebih lengket gitu. Saya juga, Mam, kenapa kamu kok malah makin lengket gitu ya? Karena dia menyadari bahwa dia memang orang manis. Bahasa cintanya quality time. Quality time tadi. Pengennya ada suaminya mulu gitu. Nah ini quality time. Quality time ya. Sukanya jalan-jalan, top profesinya cendikiawan ini kan. Cendikiawan. Wawasannya luas. Dia nggak suka wawasan yang nggak luas. Dalam hal memilih sesuatu juga seleranya agak tinggi. Gitu. Oh gitu ya. Iya, karena dia nggak terbatas kan. Iya, karena pemimpi gitu ya. Gitu. Imajinasinya kuat. Jadi kalau kita bareng-bareng nih, lagi bareng-bareng mungkin di perusahaan, di lembaga, sekolah segala macam, ada hasilnya manis. Saya bilang begini, orang manis ini sukanya ngayal. Wah seneng tuh mereka pada ketawa. Wah. Jadi dia merasa dimengerti supaya bisa ngayal gitu. Kan saya juga punya sekolah Kang. Bangun sekolah juga, pesantren juga. Itu ada anak-anak yang kelas 7, kelas 8 gitu ya. Itu saya kasih tugas begini. Mulai hari ini sampai minggu depan, selama seminggu ke depan tugas kalian adalah ngayal. Apa kata dia? Yes. Mana ada sekolah yang membolehkan muridnya ngayal. Bengong sedikit, bengong mulu. Bengong mulu. Ternyata kan luar biasa hasilnya Kang. Dalam seminggu itu mereka nggak ada ininya, aturannya. Bahwa kamu harus bikin cerpen ini segala macam, enggak. Menghayal tapi harus ditulis dengan jadi cerpen itu tadi kan. Berapa lembarnya terserah, saya bebaskan gitu. Seminggu pas dikirim, maksudnya pas sudah selesai, itu hasilnya luar biasa. Yang nggak saya suruh gambar ada gambarnya Kang. Dan kebanyakan itu keluar angkasa. Jadi orang-orang yang out of the box itu lahir dari genetik kanan atas atau orang manis gitu. Nah kalau orang jempol saya suruh sama gitu kan, bingung dia untuk karena dia orangnya detail, urut gitu kan. Akhirnya kalau disuruh bikin cerpen, dia jadinya urut tuh Kang. Bangun pagi jam 4:30, sholat subuh jam 5. Ini cerpen atau rundown gitu. Karena memang bukan kelebihannya bukan di situ kan. Bukan di situ. Jempol itu dia presisi gitu. Kekuatannya di presisi. Nah tiap karakter punya kelebihannya masing-masing. Jadi bahasa cintanya quality time. Terus yang ketiga hasilnya gaya belajar kan. Gaya belajarnya gimana tuh? Ini juga sering dikeluhkan sama orang tua. Bahkan sebenarnya kita sendiri juga gitu yang udah dewasa. Saya coba jalan-jalan kayaknya kok ngafal nggak mudah gitu kan. Dengan berjalan, dengan gerak gitu, kinestetik nggak mudah. Kok dengan baca nggak mudah gitu kan. Ternyata kita belum tahu gaya belajarnya apa gitu. Nah orang manis ini gaya belajarnya audio visual. Makanya tadi tuh anak saya yang dia kalau ke mall gitu kan, mintanya ke Gramedia gitu, selalu ke Gramedia gitu. Ke toko buku lah gitu ya, ke toko buku. Nah itu mintanya kalau nggak beli novel, komik, stiker-stiker gitu ya, mintanya selalu itu. Nah yang adek gitu ya, yang adek dia mintanya beda, dia fokus karena orangnya fokus kan. Mainannya mobil ya, mobil aja dari yang kecil tuh
sampai yang besar yang belum keturutan itu yang bisa dinaikin mobil aki. Mobilnya apa Kang? Spesifik mintanya polisi. Polisi. Gitu. Itu genetik tuh Kang. Iya, genetik. Genetik dia maunya itu fokus gitu. Saya bilang, "Dek, ada mobil pemadam. Ada mobil ambulans." Baru mau tuh Kang. Iya. Baru mau. Nah, jadi yang manis ini ke seni. Gitu. Otak kanan, imajinasi, gaya belajarnya audiovisual. Audiovisual dia. Audiovisual. Oke. Jadi kalau misalkan cara dia belajar harus ada suaranya. Bukan hanya lihat aja. Kalau yang telunjuk dia kan visual, dia bisa. Gitu. Dia diam gitu. Nah, dia bisa itu. Tapi kalau yang manis harus ada tuh suaranya. Entah qiraatul Quran gitu atau dengan musik gitu. Atau melihat YouTube yang memang hafalan-hafalan bahasa segala macem, itu bisa Itu dia. cepet ya nangkepnya. Lebih cepat. Gitu. Iya. Kenapa anak-anak enggak cepat menghafalnya atau misalnya gemes nih kok anak besok ujian kok enggak hafal-hafal gitu kan? Iya. Karena belum tahu gaya belajarnya apa. Yang penting sih sebenarnya adalah sudah tahu. Dengan kita tahu gaya belajarnya bukan sekedar hafal dan bisa Kang. Tapi lama ingatannya. Lama ingatannya. Ya. Karena dia tahu gaya belajarnya. Iya. Gitu. Jadi nempelnya itu lebih lama. Lebih gitu. lama. Iya. Oke. Nah, ini yang apa tadi? Tipe belajar. Tipe belajar. Selanjutnya tipe belajar. Orang manis itu kritis Kang. Kritis ya. Kritis. Sukanya nanya terus. Gitu, nanya terus Kang. Nah, ini kan ada kognitif itu punyanya telunjuk, dia pakai daya nalar, begitu menganalisa. Kalau yang jempol dia afektif. Kalau dia mau jago dengan daya tiru. Oke. Gitu. Modifikasi ya. Iya, betul. Oke, nantinya. Jadi kalau misalkan calon-calon pengusaha gitu kan, yang mau jago di ATM, ini orang jempol harusnya. Orang jempol harusnya. Amati, tiru, modifikasi. Modifikasi gitu. Gitu. Oke. Nah, terus yang manis kritis. Oke. Gitu. Terus kalau yang kelingking reflektif. Reflektif. Gitu, belajar dari orang, hikmahnya orang lain. iya, gitu. refleksi gitu, merefleksikan atau dari kejadian dia sendiri, gitu. Dia akan belajar dari situ jauh lebih cepat. Kemarin gitu. gagal, jangan sampai terjadi lagi, harus berhasil, jangan lakukan yang sama. Betul. Itu reflektif contohnya salah satu. Itu reflektif. Oke. Nah ini yang tadi dia manis, dia kritis, tukang nanya, tukang nanya. Jadi ini tukang nanya. Nah yang selanjutnya adalah karakter. Nah karakternya yang segitiga, karena kita kan kalau ditanya tes dia dengan yang lain apa bedanya? Beda mazhabnya Kang. Gitu. Jadi ini kita pakai geometric system, psychogeometric system. Gitu. Jadi yang telunjuk itu ini posisinya sama nih Kang. Ini telunjuk nih ke kiri atas. Berarti otak kiri atas. Telunjuk. Segitiga. Dia pengennya tuh naik terus Kang. Posisi. Kayaknya gitu great ya. leader tadi ya. Iya, great leader. Dia kalau nggak ada di situ jenjang karirnya, wah dia nggak nyaman. Gitu. Dan dia kenapa segitiga? Dia pengennya naik ke puncak terus, jadi nomor 1 terus, gitu ya. Terus kalau dikasih goals jauh lebih cepat. Jangan dikasih detail. Kalau orang jempol dikasih detail. Lambangnya kan persegi nih Kang. Persegi. Urut kan, sisinya sama. Ya kan dia urut. Terus dia harus dikasih detail, harus jelas, gitu. Tapi kalau yang kiri atas jangan dikasih detail, kasih aja goalsnya. Goalsnya dia cari sendiri caranya. Dia akan mapping sendiri. Soalnya kalau dikasih detail, dia pasti dalam hati gini, emangnya gue nggak bisa ngerjain gini, gitu. Karena leader tadi. Tapi kalau yang kiri bawah nggak dikasih detail, bingung dia. Gitu. Saya pernah punya admin gitu kan, sebelum dites, coba Miss, hari ini targetnya naik sekian persen ya muridnya, gitu kan. Kok nggak naik-naik gitu? Kenapa ini ya? Nah ternyata pas coba saya tes lah, ternyata pantesan dia orang jempol. Akhirnya saya ubah caranya tadi. Tujuannya jangan diubah, tapi caranya yang kita ubah. Akhirnya saya coba gitu kan, saya detailin. Alhamdulillah dia bisa mencapai itu jauh lebih cepat gitu. Iya, ternyata gitu ya. Sangat benar sekali ya. Betul. Dan ternyata di keluarga sering tuh Kang begitu. Kenapa? Keluarga kebanyakan umum pakai ilmunya ilmu P soalnya Kang. Apa tuh? Ilmu pasrah Kang.
Ya udah dah emang laki gue begitu mah begitu dah Ustadz gitu. Iya, Ya udah emang bini gue begitu begitu dah Ustadz gitu. Karena Bener banget lagi. iya, karena belum tes dia Kang. Kalau udah tes dia, jadi tahu istri misalkan suaminya telunjuk, bahasa cintanya pelayanan, act of service. Kalau pulang udah disediain tuh air panas, teh manis anget, itu dia seneng gitu Kang. Jadi udah nggak pakai ilmu pasrah. Saya tuh kalau nanganin relationship gitu ya, keluarga, itu yang mau 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lebih pernikahan, itu tadi pakai pasrah gitu aja. Mendidik anak juga ya udah deh, bahkan ada anak yang lebih galak daripada orang tuanya. Kok anak saya galak banget sih gitu. Saya kok nggak bisa menghandle anak saya gitu. Karena kita belum tahu dirinya. Karena kalau kita tahu dirinya, maka kita akan bisa tuh mengarahkan dia kemana-kemana gitu. Dan kata Sayyidina Ali itu kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Nah, dengan mengenal Tuhannya kan banyak yang dipelajari tuh Kang, agama, sosial dan lain sebagainya. Jadi jauh lebih mudah. Lebih mudah. Nah, itu telunjuk. Dia jangan kasih detail. Orang manis juga begitu Kang. Manis juga seperti itu ya. Dia pengen explore sendiri. Gitu. Cuma kemarin unik tuh, ada kepala lembaga, kepalanya jempol, yang timnya manis. Kepalanya jempol, timnya manis. Oh timnya gitu. Manis. Jadi gemes Kang. Pantesan Ustadz, saya tuh gemes banget. Jadi orang manis tuh, orang kanan itu sebenarnya dia agak santai kalau memang diadu sama orang kiri gitu kan. Orang kanan itu jauh lebih santai, tapi santai pasti sampai gitu. Cuma kalau orang kiri itu nggak bisa lah, ini harus nih dikerjakan sekarang gitu. Caranya nggak bisa pakai jempol, dia punya sendiri. Gitu. Nah, jadi yang manis dia karena orang kreatif, yang dilatih ini nanti setelah tahu tes dia, yang paling penting kan adalah latihannya kan. Latihannya, oke. What next gitu. Nah, ini salah satu latihannya orang manis, ngayal gitu. Malah senang tuh mereka, wah gitu. Cuma kendalanya orang manis sering lupa gitu, sering nggak ingat. Maka setiap menghayal harus dicatat. Karena idenya mahal Kang. Mungkin nggak terpakai sekarang, bisa mungkin berapa bulan ke depan atau setahun 5 tahun ke depan. Nah, ini orang visioner Kang, orang manis ini. Jadi kalau orang yang lain itu melihat laptop hanya layarnya saja, dia bisa melihat di balik layar. Di balik layarnya, kok bisa gini, gimana caranya? Iya gitu. Makanya banyak orang nggak percaya kalau dia ngomong kan, gitu kan. Ngomong jauh-jauh banget sih, tinggi-tinggi banget sih gitu. Tapi ntar kalau kejadian dia, kan apa gue bilang kejadian juga kan, gitu. Nah, ini orang manis, dia visioner. Makanya dia kekuatannya kalau nanti bisa dikasih lihat yang gaya bekerja ya. Nah, itu dia decision maker. Gitu. Ada di sini. Gaya bekerja di mana? Di hasil satu lagi. Coba. Nah, kalau ini yang kelingking, gaya bekerjanya atau potensialnya di bidang communication. Communication nih, saya ada namanya nih, Dede Mulyana. Dia ngomong-ngomong ya, pagi viewers nih. Tadi saya dites dulu sebelum podcast supaya saya bisa betul-betul tahu gitu. Seperti apa sih sifatnya berdasarkan tes dia ini luar biasa ya. Dan di podcast ini spesial, Ustadz Gozel akan menjelaskan seperti apa sih sifat saya sebetulnya masuk ke kategori jari yang mana. Silakan Tad, lanjut Tad. Wah, ini moment of truth nih ya. Iya, moment of truth. Gimana Tad? Bener apa enggak gitu kan berarti kan moment of truth. Nah, saya bilang tadi bahwa ya cocok karena top profesinya orang kelingking sebagai kingmaker. Oh, kingmaker. Jadi saya selamat nih Kang. Aduh. Sebagai kingmaker. Oh gitu, kingmaker berarti ya. Oke, kelingking. Oke. Jadi membentuk raja-raja baru ya. Siapa yang dibentuk? Ya timnya, orang-orang yang datang ke podcast. Oh gitu. Ya, orang yang datang ke podcast jadi semua tuh Kang. Iya. Gitu. Oke. Nah, itu gitu kingmaker. Iya. Jadi tidak khawatir orang lain sukses gitu ya. Oke, siap. Ada lagi dari sini. Nah, yang pertama tadi dominasi otaknya ya kan. Otak kanan dominasinya, tentu imajinasinya, kreativitasnya gitu dari ya. belahannya kanan ya. Iya. Lebih dominan daripada yang kiri.
sampai di 56,5%. Oh, segitu ya. Ya, terus bahasa cintanya adalah words of affirmation. Affirmation. Oke, Iya. jadi Jadi harus kalau ngomong. ya Lu betul. suka gue gak sih gitu? ada senyum-senyum gitu ya. Kalau gak suka bilang gitu ya. Ya, gitu. Oke, hasilnya jelek banget nih gitu. Oh gitu ya. Ini pada senyum-senyum semua. Dan nih. kekuatannya orang kelingking memuji kan. Memuji. Memuji. Oh, oke. Nah, cuma emang kalau misalkan satu kantor, satu ruangan orang kelingking ada 2, itu nggak kerja-kerja tuh kan. Yang satu muji, yang wah masya Allah ganteng banget kamu. Enggak, kamu yang lebih. Oke. Maksudnya tuh dia Hmm. kekuatannya bahasanya yang baik-baik gitu. Oke. Kekuatannya dengan jadi melatihnya gimana? Dengan positive thinking. Positive thinking tadi. Gitu. Jadi kalau misalkan di kita tuh ada roadmapnya Kang. Ada roadmapnya. Jadi banyak kalau di dunia training gitu kan, itu kita suka bingung tuh apa sih bedanya trainer, coach, konsultan gitu kan. Advisor. Ya, Iya, gitu. inspirator, motivator itu gitu banyak kan. banget tuh Iya istilahnya kan? ya. Ternyata itu tiap genetik, tiap kecerdasan itu punya kelebihannya masing-masing kan. Gitu. Orang jempol, dia trainer. Trainer ya? justru? Trainer karena Oh, dia oke. kan harus merasakan dulu Kang. Dia kan 5 sense kan dia. Oke. Jadi dia harus merasakan dulu gitu kan di dunianya. Dia paling jago mengajarkan yang dia pernah rasakan. Membuat orang lain bisa. Bisa Terstruktur berarti cara-caranya. Betul. Oh, itu jempol ya. Trainer. Trainer. gitu. Kalau telunjuk dia coach atau konsultan gitu yang mengarahkan Oke. gitu. Jadi kayak misalkan Pak saya bagaimana nih bisnis saya kurang nih. Nah ini si coach ini paling bisa dan itu yang paling kuat orang telunjuk. Orang telunjuk. Bukan berarti yang lain nggak bisa. Bukan tapi yang lain. paling kuat Betul. telunjuk. Betul, yang paling sesuai dengan genetiknya dan paling kuat adalah telunjuk. Oke. Karena dia nggak muter-muter kalau ngasih tahu dia direct Direct ya. gitu. Kalau yang tengah itu mentor. Oh, mentor. Ya, dia orangnya sabar. Oh, Membersamai terus Oke. gitu. Iya, Ya kan dia membersamai terus dia paling jago, paling kuat Iya, karena gitu. mentor ya. Karena mentor gitu. Mhm. Orangnya tengah ini nggak pernah sedih Kang. Bahagia terus Bahagia gitu. terus ya. Iya, bahagia terus. Jadi dia sabar. Mhm. Nah, tapi dia kalau nggak sabar kalau lawan bicaranya atau timnya lemot. Karena dia maunya cepet sebenarnya gitu. Tapi dia sabar mendampingi itu mentor. Oke, mentor. Gitu. Terus yang manis ini inspirator. Inspirator. Saya sudah banyak ketemu inspirator atau orang manis ini. Kalau cerita nggak perlu naikin suara Kang. Gitu. Orang sudah terinspirasi dengan cerita-ceritanya dan itu luar biasa, dia keilmuan. Nah, orang kelingking motivator. Gitu. Kerjanya bakar Kang. Iya. Bakar semangat orang. Bakar semangat Makanya orang. kenapa dia top profesinya adalah kingmaker. Kingmaker. Gitu. Memotivasi orang jadi gitu ya. Betul Oh, sekali. oke. Gitu. Nah, tiap ini punya top profesinya masing-masing. Nah, nanti terus bidangnya gimana? Ya sesuaikan dengan bidangnya, niche-nya masing-masing gitu. Yang jempol orang kaya yang dermawan, bukan sekedar kaya aja, Iya. dermawan. Terus yang telunjuk dia great leader. Yang tengah public figure gitu. Dia harus tampil nih Kang orang tengah ini. Nah, orang manis ini cendikiawan. Gitu. Oke, pemikir ya. Ya, pemikir atau pengusaha yang wirausahawan ini juga paling cocok kayak IO dan lain sebagainya. Oh, iya. Nah, yang kelingking kingmaker. Kingmaker. Gitu. Iya. Oke, Nah. luar biasa ya. Ini tapi nggak apa-apa nih Kang kita Enggak review. apa-apa. Aman. Kan kita narasikan yang baik-baiknya dong. Padahal memang di tes dia nggak ada yang kurang-kurangnya kita tampilkan kan. Iya. Semuanya yang baik-baik. Iya, karena jadi motivasi. Jadi baseline lah untuk Betul. meningkat gitu kan ya. Soalnya ada beberapa saya pelajari ketika memang disampaikan gitu kan. Akhirnya kebanyakan orang tuh fokus sama yang kurang baiknya gitu. Jadi konsepnya setelah kita lakukan ini, ketika kita fokus sama kelebihannya, kekurangannya itu akan pelan-pelan menghilang kan. Iya. Gitu. Daripada kita mikirin kekurangan saya apa sih, gitu kan. Betul. Kelebihannya aja, ntar lama-lama akan berkurang Betul. kekurangannya. Betul, dan narasi Ustadz Gozal tadi menarik juga sih, seperti yang jari manis ya gitu ya. Ya. Oke, berarti ini
penghayal, Ya, imajinatif dan sebagainya. betul sekali. Yang dinarasikan kan bukan kurang terstruktur, Bukan. kurang detail, hitung-hitungannya Iya, tidak iya. jago, enggak gitu kan ya. Karena kita bicaranya Tapi jadi baseline ketahuan untuk- ya, Kang? Jadi ketahuan. Ya, tergantung lah, setiap kata bahasa itu kan ada lawannya ya. Ya, betul. Ya, dalam konteks ini kan apalagi Memang bisa dilihat dari situ, dari bisa dilihat situ. dari. Ya. Cuma kalau kita sebutkan, jadi orang kalau misalnya kita nyebutkan di pembicaraan, jadi orang fokusnya kalau di kantor gitu kan misalkan disebutkan, wah memang orang ini nih seperti ini jadinya judging. Nah, tes judging dia gitu ini ya. bukan untuk judging, untuk oke. mengembangkan genetik diri atau fitrah gitu kan. Nah, kita kan setiap dari kita kan diciptakan fitrahnya masing-masing tadi, Betul, pembawaannya masing-masing. Betul, setuju saya kalau fokus ke negatifnya. Jadi di kantor misalkan ada pekerjaan tuh menghindar dari yang tidak sesuai dengan sifatnya tadi. Ya. Tapi kan sebenarnya semua orang bisa sukses ya. Walaupun dia genetiknya apa di Betul. berbagai bidang ya. Betul. Cuman yang paling maksimal Ya. nanti tadi sesuai dengan genetik yang tadi. Betul. Tadi walaupun gini Kang, jempol orang kaya yang dermawan, emang yang lain nggak bisa kaya? Iya, iya. Bisa. Bisa juga. Caranya masing-masing. Gitu. Caranya yang telunjuk bikin perusahaan. Gitu. Oke. Yang tengah jadi mediator. Ya, ya. Gitu. Salah satunya Salah lah gitu kan. satunya. Jadi public figure, mediator dan lain sebagainya karena hasilnya kan banyak potensinya Ya, gitu. ya, ya. Yang manis ya di bidang keilmuan atau di kewirausahaan. Ya. Gitu. Yang kelingking juga begitu. Yang dulu kalau kelingking ya berarti di mana? Dia di communication kan, kekuatan di communication. Gitu. Ya kayak podcast Ya, gitu ya, kan ya, ya. atau mungkin dia menjadi motivator gitu. Dan ini punya tugasnya masing-masing nih kan. Tiap Iya. hari. Jadi mungkin kalau kita sering dengar gitu kan 10.000 jam terbang gitu kan. Sering saya ditanya, Ustadz umur saya udah 50, gimana 10.000 jam terbang gitu kan. Iya, iya. Banyak pensiunan yang butuh tahu dirinya ternyata kan gitu. Jadi gimana caranya gitu 10.000 jam terbang. Ternyata ada riset yang lain tuh Kang, yaitu deliberate practice. Oke. Praktek yang dipaksa disengaja Nah, gitu. Oke. 72 jam. 72 jam. Nggak pernah putus gitu. Nah 72 jam dibagi 36 hari berarti 2 jam aja per hari kan. Oh, oke. Gitu. Akselerasi gitu. Iya, akselerasinya dengan itu. Yang jempol gitu kan, yang jempol latihannya apa? Sederhananya bergerak. Dia justru nggak boleh jadi mager, nggak boleh. Ya, ya, Mau jadi jalan rezekinya adalah bergerak. bergerak. Dulu saya kalau misalkan bilang kalau ceramah atau ngisi di mana-mana saya bilang gini Kang, istiqomah itu berat gitu, karena yang ringan istirahat. Istirahat. Iya, iya. Tapi dengan tes dia ternyata istiqomah itu ringan Kang. Caranya fokus aja sama karakternya sendiri, sama kecerdasannya sendiri. Yang jempol fokusnya istiqomahnya apa? Gerak. Gerak. Gitu. Gerak aja, nggak boleh diem gitu. Kalaupun di kantor dia harus tuh ada waktu istirahat dia keluar dulu gitu. oke. Atau pulang dari kerja dia harus keluar bergerak selama 2 jam. Dari 24 jam sisihkan 2 jam deliberate practice. Yang telunjuk latihannya adalah berpikir. Kadang-kadang kan kalau belum dikasih tahu nggak sengaja berpikirnya Kang gitu. Atau kalau lagi ada persoalan baru berpikir gitu kan. Nah ini harus disengaja. Jadi dia tiap hari 2 jam berpikir. Tapi yang dipikirkan apa? Di kantornya bidangnya apa? Iya, iya, Gitu. Niche-nya atau kemampuannya, skillnya apa? Ditekunin di berpikirnya. Lalu ditulis. Jadi yang telunjuk sama manis itu sama-sama harus ditulis gitu. Mapping. Nah, orang tengah latihannya silaturahmi. Silaturahmi. Udah itu aja. Oh gitu ya. Kayaknya udah deh sering silaturahmi terus Iya, di iya. sini ya. Udah sering ya. Iya. Dan memang itu jalur rezekinya. Jalur rezekinya di sana. Iya Kang. Kalau di tes dia itu kan tengah ini kan kalau lihat dari bentuk jarinya yang paling tinggi itu Kang. Itu yang paling tinggi sosial dan spiritualnya. Gitu. Di antara yang lain. Iya. Oh, oke. Gitu. Makanya kalau doa lebih cepat sampai nih Kang. Lebih cepat sampai ya. Iya. Oh. Cuma harus yakin. Yakin. Gitu. Iya. Kalau yang lain soalnya kalau berdoa ada maksudnya gitu. Ya kan? Yang jempol maksudnya apa, yang Iya, tunjuk iya. apa, orang manis apa, orang kelingking apa, orang oke. tengah orangnya nerimo Kang. Nerimo ya. Jadi apa aja dia terima. Jadi ketika ketulusan itu, jadi ketika doa itu dikabulkan sama Allah. Gitu. Iya, iya, iya. Oke. Nah oke, ini oke. orang tengah spiritualnya
kalau belajar agama jauh lebih cepat lah, lebih intens, lebih semangat gitu. Nah itu orang tengah tuh, ya kan. Terus orang manis latihannya, kalau tadi tengah tuh silaturahmi hampir mirip dengan yang jempol, cuma kalau jempol kuantitas. Gitu, harus banyak. Repetisinya. Iya betul. Karena dia fisiknya kuat kan. Kuat ya. Gitu. Kalau orang tengah nggak usah banyak, gitu, tapi berkualitas. Silaturahminya berkualitas, gitu. Kalau orang manis latihannya ngayal. Saya pernah ketemu kandidat doktor gitu kan, Ustadz jangan ngayal dong gitu. Tapi beliau sambil ketawa karena beliau nih manis hasilnya gitu. Terus apa dokter? Ini berimajinasi dong. Oh ya oke. Saya ubah dengan berimajinasi. Ternyata memang beliau juga gitu, suka menghayal. Gitu. Nah orang manis kerjaannya menghayal di bagiannya apa, di niche-nya apa, di bidangnya apa. Nah setiap hari 2 jam aja gitu, tapi harus ditulis sama hasil hayalannya ditulis. Nah kayak istri saya itu kan karena manis, tiap hari saya tanya hari ini udah ngayal apa gitu. Jadi boleh tuh rumah apa mobil gitu segala macam boleh, silahkan yang jauh-jauh silahkan karena dia boleh. Nah yang kelingking ya kan latihannya adalah mendengar bicara gitu. Mendengar bicara terus gitu, minimal 1 hari 2 jam aja gitu. Kalau lihat dari hasilnya, ini yang paling cocok jadi HRD, jadi psikolog gitu. Kenapa? Karena kekuatannya auditori. Gitu. Tadi yang profesi yang saya sampaikan salah satunya gitu ya, salah satunya. Kenapa? Karena dia paling kuat mendengarkan gitu. Makanya nih sering dicurhatin biasanya orang kelingking gitu. Sering dicurhatin karena dia tahan. Kalau orang jempol sama telunjuk misalkan dicurhatin gitu, udah poinnya apa? Saya suka bercandain tuh kalau ke lembaga-lembaga gitu ya kan. Ini orang jempol sama telunjuk gitu. Ternyata dia di guru BK gitu ya kan. Kalau misalkan ada yang curhat gitu, udah coba poinnya apa gitu. Wah ketawa semua tuh. Kenapa? Karena memang begitu, dia pengennya direct, udahlah jangan pakai muter-muter, jangan kelamaan cerita gitu kan. Tapi kan Kang, kalau orang curhat pengennya cepet apa lama tuh Kang? Kalau orang curhatnya pengennya lama. Semua pengen dikeluarin. Nah gitu, jadi kan pengennya didengerin. Jadi makanya yang paling kuat mendengarkan itu adalah orang kelingking. Gitu. Ini luar biasa sekali ya. Ini sesi 1 jam ini saya belajar bagaimana memahami. Jadi tidak hanya bicara ke anak kita, ke anak buah atau tim di kantor ya. Tapi juga tadi terhadap diri sendiri itu penting banget. Betul. Bahkan kadang kita tidak tahu bukan karakter tapi sifat kita apa, genetik kita apa. Sehingga cara selama ini mungkin yang dijalankan bisa jadi kurang tepat. Seperti itu ya. Tadi ya. Nah, tadi ini kan saya aja tadi udah tes. Jadi saya tahu ternyata tracknya benar misalkan. Atau mungkin ada teman-teman yang lain yang sudah tes juga, di kami juga ada tes tadi teman-teman ya. Ternyata nanti ini lebih maksimal kalau di sini gitu. Nah, kalau viewer kami nih, ini kan ada di seluruh Indonesia nih gitu ya. Ini mau tes gimana caranya, Tad? Oke. Nah, kalau mau tes kita sebenarnya mitra sudah banyak. Alhamdulillah sudah ada di 150 tempat. Ada di 150 tempat. Ada 150 mitra kita di Indonesia. Nah, terus ada juga cabang. Jadi nanti kalau mau tes gitu ya, mau tahu siapa sih diri kita, karena emang yang paling pertama kan kita tuh sering banget loncat-loncat kan. Profesi itu sering banget loncat padahal harusnya urut. Gitu. Nah, pertama betul kenali diri dulu. Gitu. Lead yourself. Nah, dengan mengenal diri baru lead your family. Baru lead your business, lead your jamaah, lead your yang lain-lain gitu. Maka di tangga ke paling tinggi yaitu adalah Allah will lead us. Allah akan membimbing kita. Nah, tapi gimana caranya? Kita harus tahu dulu diri kita siapa gitu. Jadi kalau mau tahu dengan tes dia, nanti mungkin bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Nomornya nanti kita sematkan di deskripsi dan di first comment ya. Kita pin di sana, silahkan hubungi itu. Nanti pasti bisa diarahkan tadi betul ke sekali. Mitra dan cabang terdekat. Ya. Tidak harus ke Jakarta nih, kebetulan Ustadz Gojek kan di Jakarta nih. Dan sekitarnya mungkin bisa langsung, tapi sebenarnya banyak sekali mitra dan cabang tadi ya. Betul sekali. Jangan lupa ya, pahami dulu
sifat atau genetika diri tadi dari fingerprint gitu ya. Iya. Cepat banget kok tadi. Sesinya cuman 1 menit kayaknya. Kemudian nunggu sekitar 4 menit gitu ya 4 untuk menit. dapat resultnya. Betul sekali. Dan ini juga disampaikan tadi cukup detail ya. Iya. Jadi seperti apa yang kita bisa jadikan sebagai baseline atau dasar untuk nanti memaksimalkan potensi diri atau siapapun ya, anak kita, Ya. tim kita dan sebagainya gitu ya Tad ya. Betul sekali. Oke, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Ustadz Gojel, terima kasih banyak sesinya. Sama-sama. 1 jam ini penuh inspirasi dan insya Allah bisa Alhamdulillah. menjadi Semoga manfaat. pembelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di segmen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.